sucian jiwa satu pernyataan atau satu rangkaian kalimat yang sering kita dengar menjelang Hari Raya Idul Fitri ataupun pada Hari Raya Idul Fitri adalah ungkapan doa minal aidin wal faizin. Ini jangan ketukar-tukar ya, minal aidin pakai dal, wal faizin pakai zai. Jadi minal aidin wal faizin. Lalu biasanya di ujungnya mohon maaf lahir dan batin. Seolah-olah minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Bukan itu, padahal kalau kita lihat lengkapnya doa itu adalah Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Atau ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang faizin dan orang-orang yang berbahagia. Pada malam yang mulia ini mari kita uraikan kata al-aidin dan al-faizin. Saya mengutip beberapa pendapat yang pernah saya baca bahwa aidin ini maknanya adalah orang-orang yang kembali. Aidin itu maknanya tiga. Yang pertama ada i'adatul jasadi minal ma'siyati ila ta'ati. Kembalinya jasad kita dari kemaksiatan menuju ketaatan. Dari pembangkangan menuju ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara fisik, secara zahir, hal-hal yang melibatkan diri kita pada jurang kemaksiatan balik menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aidin. Yang kedua adalah i'adatul qalbi minal ghaflati ila dzikrillah. Kembalinya kolbu kita dari ghaflah, dari lalai, dari malaweng, dari tidak fokus ila dzikrillah, kembali menjadi zikrullah, ingat kepada Allah, fokus kepada Allah, ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, makna aidin itu adalah i'adatus sirri minasyirki ila tauhid. Kembalinya sir kita dari syirik menuju tauhid. Sir itu adalah bagian hati yang terdalam. Bagian hati kita yang terdalam. Ya. Karena itu kan ada 7 lapis. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam hadis qudsi. Banaitu fi jawf ibni Adam qasran. Wa fil qasri sadran. Wa fil sadri qalban. Wa fil qalbi fuadan. Wa fil fuadi syagofan. Wa fil syaghafi lubban. Wa fil lubbi sirran. Wa fil sirri aman. Allah membangun di tengah badan anak itu sebuah istana. Dalam istana ada sadar, ada dada. Dalam dada ada kolbu. Dalam kolbu ada fuad. Dalam fuad ada syagof. Dalam syagof ada lub. Dalam lub ada sir. Di dalam sir, ana kata Allah. Aku. Nah makanya makna id yang ketiga itu loh. I'adatus sirri minasyirki ila tauhid. Dikembalikan sir itu dari syirik kepada tauhid. Syirik itu apa? Kalau di bagian hati terdalam kita di sir ada seseorang, ada siapa dan ada apa selain Allah, itu sesungguhnya kita sudah syirik. Kita tidak melakukan perbuatan syirik secara zahir, menyembah pagan gitu, menyembah benda-benda dan sebagainya, menyembah hal-hal selain Allah, menyembah matahari dan sebagainya, enggak. Tetapi kalau di hati kita ada selain Allah, apapun maupun siapapun, maka sebenarnya kita sedang syirik itu, meskipun tidak kelihatan. Nah, aidin ini menghendaki kita kembali membersihkan sir kita, tidak ada apapun dan siapapun di sana kecuali hanya Allah. Karena itu adalah tempat yang tidak bisa ditempati oleh dua. Kalau harta masuk ke dalam sir kita, maka kita tidak bisa menghadirkan Allah di sana. Di bagian-bagian yang lain masih ada tempat-tempat. Tempat berpikir adalah lub. Kenapa orang pintar disebut dalam Al-Quran disebut dengan ulul albab? Karena di sanalah tempat pusatnya berpikir. Ulama mengatakan mabda'ul fikri al-qalbu wa muntahahu ad-dimag. Mabda'ul fikri al-qalbu wa muntahahu ad-dimag. Awal berpikir itu kolbu. Di mana? Di bagian lub. Makanya yang pintar-pintar itu disebut dengan ulul albab. Ulul albab cirinya dalam surah Al-Imran 91. Apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ciri orang pintar itu, ciri ulul albab itu berzikir dan berfikir. Lagi-lagi ke sana lagi, ke sana lagi. Maka subhanallah, tabarakallah, kita tuh sudah diikat oleh guru agung kita semua, oleh Syekh Mursyid kita semua, supaya kita ada berkelindan pada satu tempat yang tidak akan pernah kemana-mana, yang pada akhirnya akan kembali kepada zikrullah.
apapun yang dilakukan oleh kita. Ya, nah itu ada tuh sirri, mengembalikan sir kita dari syirik menuju tauhid. Jadi sekali lagi, sir itu tidak bisa ditempati oleh dua. Jadi ketika ada yang lain bertahta di dalam sir kita, maka kita tidak bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwanawat para pecinta kesucian. Yang kedua apa? Al-faizin. Apa al-faizin itu? Dalam surah Allah menyebutkan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah yang disebut dengan al-faizun. Al-faizun dalam bentuk rofanya, dalam bentuk nasab dan bentuk zernya itu al-faizin. Jadi al-faizin itu adalah ashabul jannah. Mereka adalah para pemilik surga, para penghuni surga. Siapa ashabul jannah itu? Cirinya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama, arafallah fa'ata. Dia mengenal Allah dan taat kepada Allah. Yang kedua, arafas sayyutana fa'asah. Mengenal setan, tahu posisi setan dan dia melakukan pembangkangan terhadap godaan setan. Yang ketiga, arafal haqqa fataba'ahu. Dia tahu kebenaran. Karena banyak orang yang tahu kebenaran tapi tidak ikut kebenaran. Yang keempat, arafal batila fajtanabahu. Dia tahu kebatilan dan dia menghindari kebatilan. Karena banyak orang yang tahu batil tapi tetap ikut kebatilan. Kemudian yang ke berapa lagi? Yang kelima, arafat dunia farofaduha, mengenal hakikat dunia farofaduha dan dia melakukan penolakan terhadap dunia bersifat proporsional terhadap dunia. Kita nggak bisa datang ke Sinarasa tanpa dunia. Kita nggak bisa lebaran kalau tidak punya dunia, tetapi proporsional. Jadi menempatkan dunia sebagaimana apa yang disebutkan oleh oleh Syekh Abdul Qadir Azilani dalam Qalaidul Jawahir halaman 72, ayyakunal malu khadimaka wa anta khadimul maula, menempatkan harta kekayaan dunia sebagai pelayan kita dan kita sebagai pelayan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, akhirat pasta'adda biha, mengetahui akhirat itu apa, akhirat kampung sebenarnya, tempat mudik yang sebenarnya pasta'adda biha. Kemudian dia melakukan persiapan untuk kembali ke kampung yang sebenarnya. Kalau ini ribut kemana-mana, segala disiapkan kendaraan, bekal dan lain sebagainya untuk mudik ke kampung halaman. Sudahkah kita mempersiapkan mudik untuk kepulangan kita ke kampung akhirat? Begitu. Apa bekalnya? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Takwa yang mana? Bukan takwa yang di mulut, bukan takwa yang disimpan di label masjid. Jadi nama masjid takwa yang disimpan di dalam dada kita. Itulah budrut takwa. Itulah material talqin yang disimpankan di diri kita semua. Hakikatnya sebenarnya yang kenapa kita setiap menakiban memperingati minal aidin wal faiz, karena itu sudah ada dalam genggaman kita semua. Bukan untuk sombong, itu kesyukuran kita semua. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua dan tetap kita ada dalam barisan aidin faiz, orang-orang yang kembali dan orang-orang yang berbahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.